Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Likulli syai'in hikmah. Segala sesuatu punya hikmah. Hikmah adalah manfaat lain yang tidak diperhitungkan sebelumnya yang terjadi akibat sebuah peristiwa atau sebuah kejadian. Kalau kejadian-kejadian kehidupan di duniawi saja ada hikmahnya. Misalnya seseorang yang datang ke kantor terlambat karena dia naik bus kota, berdesak-desakan macet. Tahu-tahu sampai di kantornya kebakaran. Dan teman-temannya banyak yang menjadi korban kebakaran. Nah, dia bisa mengatakan, alhamdulillah ada hikmahnya saya terlambat. Jadi terlambat datang kantor saja ada hikmahnya, apalagi ibadah saum Ramadan. Pasti banyak hikmahnya. Ibadah yang dilakukan secara normatif, secara ritual, sekedar menjalankan perintah Allah bahwa ibadah saum adalah rukun Islam, adalah wajib, adalah fardu ain, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu adalah ibadah yang dilakukan secara normatif, sekedar membebaskan diri dari dosa meninggalkan ibadah saum. Tetapi apabila ibadah saum dilakukan dengan sepenuh hati, dengan jiwa raga, dengan iman bahwa adalah melakukan perintah Allah, adalah salah satu rukun Islam, adalah berpahala, dan pahalanya langsung diberikan oleh Allah, ya, sesuai dengan hadis Nabi, hadis qudsi yang mengatakan wa ana ajzi bi, ibadah saum adalah untuk aku dan aku akan memberikan pahala langsung, tidak pakai dihisab, tidak pakai perhitungan. Adalah satu gambaran bahwa ibadah saum Ramadan hikmahnya luar biasa, hikmahnya sangat istimewa. Saya ulangi, jadi hikmah ibadah saum Ramadan itu luar biasa, sangat besar. Apabila ibadah saum Ramadan dilakukan dengan sepenuh hati, dengan jiwa raga, dengan memperhatikan syarat rukunnya, dengan meninggalkan yang dilarang ketika ibadah saum Ramadan, dengan menghatamkan Al-Quran dan sebagainya, hikmahnya luar biasa. Salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah saum Ramadan, berarti dia sedang membangun jembatan rasa yang menghubungkan antara perasaan orang-orang kaya dengan perasaan orang-orang miskin. Di saat yang sama, orang kaya selalu makan enak, lengkap dengan lauk pauk, dengan minuman, bahkan minuman panas dingin dengan buahnya dan lain sebagainya. Di saat yang sama pula, seorang muslim yang miskin makan hanya nasi dengan kecap misalnya, atau mungkin tidak ada makanan yang harus dia makan. Nah, rasa yang bertolak belakang antara orang kaya dengan rasa orang miskin itulah yang dijembatani oleh ibadah saum Ramadan. Di bulan Ramadan, orang kaya mau tidak mau dia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin, orang fakir, kalangan duafa di luar bulan Ramadan. Di bulan-bulan biasa, ya, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Rajab, bulan Sa'ban,
Di luar bulan Ramadan, ya, orang kaya tidak pernah merasa yang dirasakan oleh orang miskin. Apa itu? Lapar. Apa itu? Haus. Ya. Tapi di bulan Ramadan, si kaya, si miskin, si elit, si low society, ya, golongan mampu, golongan tidak mampu, sama-sama di waktu yang sama, di tempat yang sama, merasakan perasaan yang sama. Apa? Lapar, haus. Orang kaya punya kulkas, di dalamnya penuh makanan, penuh buah-buahan, tapi dia tidak bisa makan. Punya minuman, dia tidak bisa minum. Orang miskin juga tidak bisa minum, tidak bisa makan. Ya, sama-sama tidak bisa makan, tidak sama-sama menahan rasa lapar, sama-sama menahan rasa haus. Oleh karena itulah, paling bahagia orang yang melaksanakan ibadah saum adalah pada saat iftar. Ya, kita tinggalkan istilah buka puasa, ya, kita ganti dengan iftar. Artinya buka puasa, tapi bahasanya sudah bahasa Al-Quran. Ketika iftar, ya, ketika iftar itu sama-sama bisa merasakan makanan yang menahan rasa lapar sampai hampir 12 jam. Nah, inilah yang saya maksud dengan jurang yang memisahkan antara orang kaya dan orang miskin dalam urusan perasaan, rasa lapar tersebut, rasa haus tersebut. Pada bulan Ramadan dijembatani. Oleh karena itulah orang kaya yang kemudian sadar bahwa ada puluhan ribu, ada ratusan ribu, ada jutaan umat Islam Indonesia yang selalu lapar, selalu makan hanya pakai tahu tempe, kangkung, sayur, bayam dan sebagainya. Sementara seorang kaya makannya di restoran, makannya di hotel dengan segala macam dan tidak pernah habis, tidak pernah kurang. Maka sadarlah dia bahwa di sekitar dia banyak orang yang susah, yang lapar, yang haus, yang miskin itu. Maka hatinya terketuk, kemudian dia mengajak orang miskin berbuka puasa. Walaupun dia mengajak orang miskin dengan memberikan makanan untuk buka puasa itu, ada harapan dapat pahala sebesar pahala puasanya, pahala saumnya orang-orang miskin yang diberi makan buka puasa itu. Siapa yang memberikan buka atau iftar kepada orang yang sedang saum, dia akan dapat pahala sebesar saum orang yang diberikan makanan untuk iftar itu. Nah, inilah yang saya maksud bahwa orang kaya yang pelit, orang kaya yang bakhil, dengan melaksanakan ibadah saum Ramadan, dia mendadak menjadi orang kaya yang dermawan, orang kaya yang murah, ya. Bukan zakat fitrah, ya. Zakat fitrah itu kewajiban, ya. Ada saum atau tidak, dia tetap harus bayar zakat fitrah. Dan itu kalau dia tidak bayar, dia berdosa karena itu wajib. Tapi ini yang sunnah, yang, ya, tidak diperintah tapi dia lakukan. Kenapa dia lakukan? Dia sadar bahwa dia harus menolong saudaranya satu iman dan satu Islam, yaitu memberikan makanan, memberikan rezeki, memberikan dana untuk sahur dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua yang mendengarkan hikmah, ya, hikmah artinya ceramah, ya, bukan hikmah yang tadi, mendengarkan kata-kata hikmah ini atau hikmah Ramadan ini, mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar di bulan Ramadan dia selalu memberikan sedekah, memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada anak yatim, kepada janda-janda yang tidak ada pemasukan, kepada buruh-buruh, apalagi sekarang di zaman lockdown, di zaman zaman darurat corona ini, COVID-19, ya, banyak supir ojek atau orang-orang yang makan itu dengan hasil satu hari yang dia kerja itu, kalau dia tidak bisa kerja,
maka tidak ada uang yang dibawa pulang. Bahkan saya dapat baca di medsos ada satu anak umur berapa tahun, karena ayahnya tidak kerja, tidak bisa beli makanan, 2 hari sakit, hanya dikasih minum air, akhirnya anak ini meninggal. Ya, nah, itulah bulan Ramadan mestinya umat membaca hikmah, kemudian hatinya terketuk untuk setiap hari, tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa memberikan bantuan kepada sesama muslim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.